kalian pacaran apa temen nih? Pacaran bang. Udah berapa lama kalian pacaran? Pacaran. Panggilannya ini kalian Panggilannya papa mama. Capap cami. Yang papap, yang mimi. Ketika pacaran gak worth it buat aku yang berumur 23 tahun. Kenapa alasannya? Mari kita bahas video ini. Nah, video ini mungkin bakal menyinggung buat kamu yang Islam dan berpacaran. Jadi, mohon maaf terlebih dahulu kalau menyinggung ya. Tapi ya, jadikanlah video ini sebagai salah satu opini bahwa ya pacaran emang gak worth it. Apalagi buat orang yang belum settle, apalagi buat orang yang belum siap untuk menikah. Sebelumnya aku berusia 23 tahun, baru aja lulus D3 salah satu kampus di Jogja dan sudah bekerja. Nah, video ini terinspirasi dari videonya Kak siapa namanya? Kak Nisrina. Oh ya, Kak Nisrina. Ya, shout out buat Kak Nisrina yang sudah berani beropini tentang gak pentingnya pacaran, merugikannya pacaran dari sudut pandang cewek. Nah, makanya ini aku buat video seberapa nggak pentingnya pacaran, seberapa merugikannya pacaran buat kaum cowok nih, makanya video ini aku buat. Nah, beda sama Kak Nisrina, aku sebenarnya udah pernah pacaran berapa kali ya? Tiga atau 4 kali kayaknya. Nah, dengan pengalaman itu, jadi aku ngerasa ya emang pacaran nggak worth it. Kenapa alasannya nggak worth it? Oke, langsung aja kita mulai. Ini nggak bisa ditolerir lagi, bro. Aku termasuk orang yang beragama Islam, tapi bukan tipe orang Islam yang agamis banget gitu loh. Masih banyak juga ngelakuin dosa, sering juga ninggalin sholat gitu loh. Banyak juga melakukan hal-hal yang dosa. Terus kalau lihat cewek cantik, yang seksi juga ya masih ada nafsunya. Tapi ya karena ngerasa banyak dosa, jadi aku nggak mau nambahin dosa. Ya nggak munafik lah, bro. Aku dulu pernah pacaran, jadi tentunya melakukan dosa-dosa tersebut. Ya dosa-dosa layaknya orang pacaran lah ya. Gandengan tangan, boncengan, terus kissing gitu ya. Ya aku nggak munafik, aku pernah melakukan dosa itu. Tapi ya itulah masa lalu yang aku sesali. Nggak sesali juga sih. Seenggaknya karena dulu aku pernah ngelakuin itu, jadi aku tahu kalau itu tuh ya dosa dan merugikan aku sendiri gitu loh. Selain merugikan buat cowok, tapi terlebih banyak merugikan cewek sih. Oke, balik lagi ke masalah tadi, pacaran adalah dosa. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang saklek memiliki suatu kepercayaan, suatu prinsip agama yang teman-temanku tuh harus mengikuti apa yang aku percaya gitu loh. Misal nih kalau ada teman-temanku yang beragama Islam dan pacaran pun ya udah nggak apa-apa gitu, atau mungkin yang non Muslim pun ya udah nggak apa-apa, pacaran itu bebas, itu pilihan mereka gitu loh. Aku juga ngerasa happy karena mereka bisa menjalankan hari-hari dengan bahagia bersama pacar gitu loh. Tapi aku bukan tipe yang bilang ke mereka secara to the point terus bilang kayak jangan pacaran haram. Aku bukan tipe orang kayak gitu. Jadi ya masing-masing aja lah, itu pilihan orang masing-masing gak sih. Tapi seenggaknya buat aku pribadi dulu nih, aku tahu kalau faktanya yang nggak bisa dibantah kalau dalam Islam tuh nggak boleh pacaran, bro. Haram. Nah, anehnya pacaran buat orang Islam, walaupun udah tahu ketentuannya, walaupun udah tahu hukumnya haram, tapi itu kayak udah hal yang wajar gitu loh. Itu hal yang wajar dimana ahwan dan uhti berpacaran, ya entah itu pacaran lah, atau mungkin HTS lah, atau mungkin TTM lah, anjing TTM bro, masih ada kah TTM, atau mungkin ta'aruf tapi sering ketemu berduaan, bergandengan gitu. Sama aja menurutku tuh, sama aja kayak pacaran. Kenapa ya? Pacaran tuh udah jadi hal yang normal gitu. Bahkan ada suatu momen di mana aku ngobrol nih sama teman-teman. Terus temanku tahu kalau aku nggak pacaran gitu loh. Aku dianggap gay, bro. Aku dianggap nggak normal. Hal yang benar itu udah menjadi hal yang salah. Sedangkan yang salah itu menjadi hal yang udah normal gitu. Paham nggak sih? Bingung nggak sih? Jadi di zaman sekarang nih, di sosmed sekarang yang banyak video-video keuuan, video-video first date gitu loh, first date di mana lah gitu loh, di akuarium lah, itu contohnya. Itu kayak jadi hal yang pacaran tuh menjadi hal yang diimpi-impikan oleh banyak orang di zaman sekarang.
pacaran itu aku yakin 100% bukan karena cinta dan sayang. Aku yakin ketika cowok dan cewek pacaran ya, itu bukan cuma karena cinta dan sayang aja. Lebih banyak nafsunya gitu loh. Lebih ke rasa ingin memiliki, butuh someone to talk, butuh diperhatiin. Tapi emang pada dasarnya nih, cowok sama cewek itu emang berpasangan, nggak bisa hidup sendiri gitu. Emang nggak bisa dibohongin, cowok dan cewek itu punya nafsunya gitu. Nafsu tersebut tuh emang nggak bisa dihindarkan, nggak bisa dihilangkan atau mungkin disingkirkan gitu. Tapi bisa dicegah. Nah menurutku ya, pacaran tuh bukan hal yang worth it untuk melampiaskan nafsu. Apalagi belum ada target yang jelas untuk menikah. Bahkan karena nafsu itu, pacaran tuh jadi bahaya bro. Ada berapa banyak pacaran terus jadinya kelewatan dan tekdung. Tekdung itu apa artinya? Matang bro. Yang direnggut lagi-lagi cewek. Keperawanan. Mungkin ini kelihatan gak adil kalau cuma memandang pacaran itu haram, gak diperbolehkan cuma dalam perspektif satu agama yakni Islam. Gak fair juga buat agama-agama lain. Jadi mungkin aku singkirkan terlebih dahulu pacaran itu gak diperbolehkan dalam satu agama dalam Islam. Kita bahas yang lain. Rugi waktu. Kalau pacaran tuh emang perlu ngeluangin waktu buat ketemu. Ya seenggaknya seminggu sekali lah kalau weekend. Atau mungkin kalau tipe orang yang kangen berat. Mungkin seminggu 3 kali. Atau bahkan tiap hari ketemu dan hangout bareng. Itulah kenapa aku bilang rugi waktu gitu loh berpacaran. Lah tapi kan pacaran kan bisa menikmati hari bersama dengan pasangan bang. Kan sama-sama happy juga. Gini. Aku nggak ngejudge buat orang yang merasakan ya pacaran salah satu meluangkan waktu untuk happy bersama pacaran gitu, bersama pasangan gitu loh. Aku juga pernah ngalamin itu di mana obat dari segala capek. Misalnya banyak masalah dalam dunia pekerjaan ataupun kampus atau tugas gitu kan. Ya obat dari segalanya ya ketemu sama pasangan kita. Aku pernah ngerasain itu, tapi aku ngerasa berapa banyak waktu yang dihabiskan buat selalu ketemu. Nah, yang nggak enak tuh kalau misalnya udah meluangkan waktu untuk ketemu nih, waktu ketemu malah lebih sibuk main HP sendiri gitu loh, nggak ngobrol each other gitu loh. Jadi nggak curhat gitu loh. Kan itu kan yang sebenarnya dibutuhkan pacaran adalah ya menghabiskan waktu dan ngobrol berdua. Tapi mungkin ada aja sesi di mana ketemu dan gak ngobrol apa-apa gitu ya, cuma ketemu aja. Ada berapa banyak waktu sih menghabiskan waktu bersama pacaran gitu loh. Terus mungkin waktu tersebut bisa digunakan dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat aja, bermanfaat. Contohnya kayak main ludo. Contohnya kayak misalkan ya sesimpel baca buku kayak, atau mungkin nulis, atau mungkin ngerjain tugas, atau mungkin main sama teman-teman. Menurutku itu lebih worth it ketimbang cuma mengandalkan satu orang yakni pasangan kita dan itu belum ada intensi buat nikah gitu. Nah tapi kan ada nih orang yang pacaran tapi menjalankan kegiatan-kegiatan yang produktif kayak misalnya bikin bisnis bareng, jualan bareng, ya itu bagus. Tapi kalau nggak melakukan itu ya rugi waktu bro. Nah selain waktu ketemu, kita juga rugi waktu karena mungkin ada tipe orang yang pacaran buat selalu ngabarin, selalu chat, dan selalu teleponan gitu loh. Itu juga menurutku menghabiskan waktu. Jadi kita tuh nggak fokus dalam menjalani real life kita gitu loh. Misalnya lagi kerja atau lagi tugas sambil balasin chat secara terus menerus, atau mungkin jeda 2 menit sekali balasin chat, 3 menit sekali, 5 menit sekali balasin chat. Menurutku itu cukup mengganggu ya. Nah ini seringkali orang pacaran tuh berantem atau cekcok dengan hal-hal yang gak penting, hal-hal yang remeh-temeh gitu loh. Misalnya hal simpel kayak lupa balas chat, itu jadi masalah. Atau misalnya problem gak sengaja cowoknya lihat cewek lain dan dibahas terus jadi masalah. Telat jemput gitu waktu mau ketemu, jadi masalah. Dan itu tuh ngehabisin pikiran kita, tenaga dan mental kita buat seharusnya tenaga kita dihabiskan buat mikirin kerjaan atau mikirin tugas, hal-hal yang lebih penting, malah mikirin cuma satu cewek itu. Pernah gak sih ngerasa kalau lagi pacaran nih,
terus ada suatu masalah. Nah, masalah itu mempengaruhi kehidupan kita gitu loh. Jadi karena ada masalah itu, jadinya nggak konsen dalam mengerjakan tugas, nggak konsen dalam pekerjaan gitu loh. Pernah nggak sih ngerasain itu sih? Nah, itulah nggak enaknya pacaran gitu loh, merugikannya pacaran. Banyak hal-hal yang nggak penting tapi diperdebatkan gitu loh dalam pacaran. Bayangin bro, bayangin. Ketika Rocky Gerung, Panji Pragiwaksono ngabisin tenaga pikirannya buat ngoceh kesana kesini, ke talkshow kesana kesini, buat mengkritik perpolitikan Indonesia biar menjadi lebih baik, menjadi Indonesia yang lebih baik. Terus di mana Ferry Irwandi vokal memberantas judi online, tapi pasangan satu ini malah berantem cuma gara-gara telat balas chat. Apa sebegitu pentingnya kah problematika dalam pacaran? Tapi ya emang aku pernah mengalami itu, jadi ya begitulah cinta bro. Aku pernah mengalami itu. Ini mesti hal yang sangat merugikan buat cowok, yakni dengan berpacaran pastinya meluangkan, pastinya menyisihkan, mau nggak mau emang menyisihkan uang buat cewek gitu loh. Dalam setiap pertemuan dating gitu kan, mesti mau nggak mau yang effort buat bayarin ya cowok. Kenapa kayak gitu? Ya karena cowok ibaratnya kayak sebagai pemimpin lah. Ibaratnya tuh pacaran tuh ya simulasi menjadi suami yang nyari kerja, yang dapetin duit dan menghabiskan uang bersama dengan pasangan gitu loh. Tapi masalahnya kalau pacaran, cewek yang kita kasih uang atau mungkin cewek, bukan kasarnya kasih uang lah, cewek yang kita beri uangnya untuk bermain bersama-sama, itu kita nggak ada jaminan cewek ini bakal sama kita sampai nikah gitu loh. Itu nggak ada jaminan, ibaratnya kayak investasi bodong. Jadi ya emang mau nggak mau pasti di setiap dating, ketemu atau main kemana pun mesti cowok yang keluar uang. Lah tapi kan bisa bang split bill gitu, atau mungkin ada tipe cewek yang memahami kondisi cowoknya yang kalau misalkan lagi nggak ada duit atau mungkin belum gajian ya bakal cewek yang bayarin. Iya ada, mungkin ada tipe cowok yang mau kondo gitu loh. Tapi itu cuma segelintir cowok nggak sih? Maksudnya segelintir cewek yang bisa ngelakuin itu gitu loh, yang rela mengeluarkan uang untuk cowoknya gitu loh. Ntar kalau misalnya ada tipe cewek yang seperti itu, mesti bikin VT, mesti bikin video TikTok dengan caption cowok mau kondo. Nah, gitulah. Terus ada lagi pembelaan cewek mungkin kayak, ya tapi kan kita ketemu sama cowok tuh ya nggak harus beli yang mahal kok. Nggak harus beli makanan yang mahal kok, nggak harus ke tempat yang mahal kok. Kita ketemu ya karena pengen ketemu aja, karena pengen ngobrol bareng gitu loh. Ya kalau misalnya makan bakso atau mungkin minum es cekek atau mungkin beli minuman di Indomaret dan ngobrol di Indomaret pun nggak apa-apa. Nah, kalaupun itu dilakukan, apalagi kalau masih PDKT nih, ya itu mesti bakal bikin video TikTok lagi tuh. Mesti ada omongan kayak first date cuma beli minuman di Indomaret dan ngobrol di depan Indomaret, mesti gitu tuh, mesti gitu. Terus mungkin ada lagi yang bilang, lah bang itu mah kamunya aja yang pelit, nggak mau ngeluarin duit buat cewek. Tenang, tenang. Anjay. Aku udah bekerja dan cukup buat hidup dengan pekerjaanku sekarang. Dulu juga waktu zaman-zaman pacaran tuh waktu udah kerja gitu loh. Jadi udah bisa menghasilkan uang sendiri dan ya menikmati uang itu sisihkan sama pacar gitu loh. Bahkan waktu itu tuh kalau misalnya aku main nih, aku tipe orang yang cukup loyal dengan cewek gitu loh. Bahkan kalau lagi beli makan atau beli minum ya aku kasih aja dompetnya sekalian dan biar cewek yang bayar gitu loh. Itu mungkin terkesan bosi gitu loh. Jadi apa itu salah satu contoh kalau aku se cukup loyal gitu, cukup loyal sama cewek gitu. Nah apalagi buat cowok yang belum settle gitu loh, buat cowok yang belum kerja atau mungkin uangnya masih dikasih sama orang tua atau mungkin pengangguran, itu sangat tidak worth it buat pacaran gitu. Bayangin buat menghidupi diri sendiri aja, membiayai diri sendiri aja belum bisa, apalagi membiayai cewek gitu loh.
Jadi ya ini kerugian terbesar buat cowok sih kalau dalam pacaran, yaitu duit. Mau nggak mau itu. Aku itu pacaran nggak pernah lama bro. Lebih dari 6 bulan pun nggak pernah. Selalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu udah putus. Ganti cewek lagi, pacaran lagi. Atau mungkin cuma PDKT terus hilang gitu-gitu aja. Gitu-gitu terus gitu loh. Jadi inilah yang aku bilang kayaknya semesta tuh nggak mendukung buat aku pacaran gitu loh. Mungkin Allah melindungiku buat tidak jangan pacaran. Aku ngerasa nih pacaran tuh sebenarnya awal-awalnya aja yang ngerasa enak gitu ya mungkin di bulan pertama gitu selebihnya pasti ada aja problem yang nggak penting yang tadi aku bahas gitu. Selama pacaran aku ngerasa pintu rezeki itu tertutup gitu loh. Jadi gini ada ceritanya sebelum punya pacar aku ngerasa rezeki itu lancar jaya gitu loh. Dulu tuh waktu zaman-zaman wedding, zaman-zaman aku jadi videographer wedding, itu pemasukan lancar jaya bro. Bukan cuma satu pemasukan, bahkan 3 pemasukan. Jadi pernah ada masa di mana aku sebagai full videographer wedding, aku juga ada side job beberapa kali ambil kayak video promosi produk, video promosi bisnis, company profile, foto lulusan anak SMK gitu loh. Jadi ada banyak pemasukan tuh. Terus setelah pacaran, pemasukan menurun. Jadi wedding sebagai pemasukan utamaku, jobnya mulai menurun. Nggak tahu kenapa atau mungkin citra brandnya menurun gitu loh. Mungkin gara-gara itu. Terus job-job freelance lainnya juga nggak tahu tiba-tiba nggak ada aja gitu loh. Nah disitulah ngerasa rezeki itu lagi nurun gitu loh. Atau mungkin roda kehidupan aja yang sedang menurun gitu. Aku cuma mengait-ngaitkan dengan pacaran yang nggak worth it gitu loh. Jadi karena akibat berzina pacaran jadi rezeki diturun. Itu mungkin aku cuma mengaitkan aja, tapi ya faktanya kayak gitu bro. Lah terus cerita lain waktu awal-awal semester kuliah di Jogja nih, aku juga pacaran. Nah di situ emang mungkin karena masa-masanya COVID ya, jadi cari kerja susah bro, ngirim CV ke sana sini susah banget. Terus nawarin price list ke IO, ke wedding organizer juga nggak ada satupun yang gol. Jadi di situ aku ngerasa pintu rezekinya ditutup. Nah tapi setelah aku putus nih nggak pacaran, beberapa kali mulai dipanggil interview dan akhirnya diterima kerja. Gak lama kemudian ada set job lain buat ngedit video gitu. Dan aku ngerasa pintu rezeki terbuka lagi kalau aku nggak berzina gitu loh. Nah itulah aku merasakan semesta nggak mendukung buat aku pacaran. Faktanya di era sosmed sekarang semuanya itu fake bro, semuanya palsu. Pakai filter kan, filter cantik atau filter cowok ganteng gitu kan. Terus begitu ketemu, lah kok beda? Di foto putih banget ketemu loh. Semuanya palsu bro di era sosmed sekarang. Terus pernah nggak ngerasain nih lagi interesting nih sama satu cowok atau mungkin satu cewek, stalking lah IG-nya. Terus wah gila nih fotonya keren, cakep gitu kan, ganteng, outfitnya oke, skena gitu loh. Terus pemikirannya juga oke, sering share story buku, sering share pengajian-pengajian, potongan ceramah gitu lah. Wah terlihat agamis lah atau mungkin kelihatan berpendidikan lah gitu. Ternyata setelah ketemu kosong. Dia bukan orang yang seperti itu. Ternyata dia tuh orangnya nggak kayak gitu, orangnya ya selengean aja. Nah itulah aku bilang kenapa sosmed itu fake bro. Nggak cuma nggak cuma mereka, aku juga sama. Ada banyak sisi diriku yang nggak aku tunjukkan di sosmed. Banyak sisi yang aku keluarkan di sosmed ya yang baik-baiknya aja. Banyak yang gitu, banyak yang kayak gitu. Nah ini cerita lain nih. Kita kalau lagi PDKT sama satu cewek atau cowok, kalau lagi PDKT itu manis banget, dengerin apapun ceritaan kita, terus orangnya solutif lah, bisa bisa memberikan saran-saran yang sip gitu loh buat kehidupan. Terus orangnya baik banget, sering ngirim makanan ini itu atau sering ngasih hadiah ini itu waktu PDKT manis banget. Tapi begitu pacaran berubah drastis. Ternyata dia orang yang cuek. Nah itu bukan karena
dianya berubah itu bukan karena mungkin cewek ngerasa, wah cowok ini berubah nih, awalnya aku nggak gini, atau mungkin aku cowok ngerasa cewek berubah gitu loh, lah kok kayak gini jadi kayak gini gitu loh. Itu bukan karena orangnya berubah, tapi karena kitanya belum bener-bener kenal kalau dia tuh aslinya kayak gimana gitu. Nah buat aku, pacaran malah menjadikan kita sebagai orang yang pengen terlihat selalu perfect di depan pasangan kita, di depan pacar kita. Jadi cenderung menyembunyikan keburukan kita tuh kayak gimana gitu loh. Itu disembunyikan tuh kalau lagi pacaran. Tapi ada tipe pacaran yang ya dia tahu buruk-burukku gimana. Nah itu bagus. Tapi kebanyakan ya kayak gitu bro. Tapi kalau kalau aku pribadi nih, mungkin kalau cari pasangan lebih worth it dari temen, karena dengan berteman ya kita tahu buruk-buruknya dia tuh kayak gimana. Misalnya nih kalau misalkan udah temenan kan, udah temenan lama nih, cewek cowok pun udah kalau mau kentut ya kentut aja, udah biasa, itu hal yang biasa. Tapi kalau pacaran nih, kentut tuh kayak aib gitu loh. Buat aku pribadi, buat aku cowok berusia 23 tahun yang masih survive, yang masih berjuang untuk menuju keuangan yang stabil, masih berjuang buat kehidupan yang lebih layak gitu loh. Masih banyak kepenginan dari diri sendiri. Terus aku juga terus aku juga ngerasa masih banyak keinginanku pribadi yang belum terrealisasikan. Dan buat aku cowok yang masih belum kepikiran menikah dalam waktu dekat, pacaran tuh nggak worth it buat aku pribadi. Di saat-saat ini aku lebih milih buat menghabiskan waktu untuk upgrade diri, belajar, kerja, cuan. Terus aku ngerasa masih banyak hal-hal yang perlu aku pelajari sampai nanti mungkin ada waktunya buat aku siap untuk berhubungan, tapi intensinya menikah gitu loh. Bukan cuma ya senang-senang aja gitu. Ya aku tahu kalau pacaran tuh emang kita butuh teman curhat, kita butuh support system. Ya aku udah menemukan support system atau mungkin tempat curhat tuh nggak cuma sama pacar gitu loh. Mungkin sama teman kita juga cukup. Ya sekarang aku udah ketemu enaknya sih, gimana enaknya curhat sama temen cowok gitu, atau mungkin curhat sama temen cewek terakhir. Nah mungkin kalau waktunya udah tepat, terus aku ngerasa penghasilannya udah settle, ready secara finansial, siap secara mental dan juga emosional, ya mungkin buat aku pribadi ta'aruf jauh lebih jauh lebih aman lah ya buat nyari pasangan. Atau mungkin nyari pasangan dari temen mungkin lebih worth it buat aku pribadi. Tapi ya nggak tahu, aku percaya setiap orang tuh pasti berubah pola pikirnya. Aku percaya itu. Mungkin nanti di masa mendatang tiba-tiba saya menelan ludah sendiri, tiba-tiba pacaran gitu loh ya. Mungkin nggak tahu nanti ke depannya gimana. Tapi seenggaknya selama 2 tahun ini aku berhasil buat nggak pacaran atau mungkin ada hubungan spesial sama cewek gitu. Balik lagi kayak tadi di awal, aku bukan tipe orang yang saklek. Ini pemikiranku kayak gini, kalian juga harus ngikutin apa yang aku pikirkan, apa yang prinsip aku punya. Ya ini sharing aja, kalau prinsipku kayak gini gitu loh. Kalau prinsip kalian beda, ya udah nggak masalah gitu. Aku nggak menuntut juga. Udah segitu aja video kali ini.